Shalom saudaraku, kembali kita bertemu pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda semua? Kiranya saudara semua tetap bersemangat untuk terus mencari Tuhan dan mendekatkan diri untuk semakin menjadi mengerti akan kasih Tuhan. Renungan kita hari ini dengan judul Kuat Menanggung Beban. Mari kita berdoa dulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa berterima kasih serta mengucap syukur dalam sukacita yang melimpah, karena kami sungguh merasakan segala kemurahan dan penyertaan-Mu yang sudah terjadi dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, banyak orang memikul beban yang berat. Hidup ini memang tidak mudah dan penuh dengan jerat serta tantangan. Beberapa orang telah kehilangan orang terkasih karena kematian yang disebabkan oleh penyakit atau sebab yang lainnya. Beberapa orang juga terluka hatinya karena goncangan dan prahara dalam rumah tangganya. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Yang lain merindukan pernikahan yang kekal dan harmonis. Tetapi persoalan datang silih berganti. Sebagian orang ada yang diperbudak oleh zat-zat atau kebiasaan yang mencandukan seperti alkohol, tembakau, narkoba, atau bahkan pornografi. Sedangkan yang lain mengalami depresi dan gangguan mental akibat beratnya tekanan kehidupan yang terjadi sekarang ini. Dan masih ada banyak lagi perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan dunia modern saat ini. Singkatnya, sekarang ini banyak orang yang sedang berbeban berat. Saudaraku, begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hidup kita ini memang tidak bisa menghindar dari yang namanya beban. Tetapi beban yang melebihi kapasitas kita untuk menanggungnya akan berpotensi menenggelamkan hidup kita. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita tidak menyadari adanya beban-beban yang tidak seharusnya kita menanggungnya. Dengan banyaknya peristiwa, dengan banyaknya masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita, terkadang kita lupa untuk membuang yang tidak kita perlukan. Sehingga tanpa kita sadari, beban itu semakin menumpuk dan kita bawa-bawa sepanjang hidup kita. Saudaraku, ketika kita sudah merasa berat dan bahkan sudah tidak mampu lagi membawa beban kehidupan ini, maka kita butuh pertolongan agar kita tidak menjadi tenggelam karena beban hidup yang berat ini. Tetapi persoalannya, siapa yang akan menolong kita? Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita yang sedang terbeban berat. Ketika kita membawa beban yang berat,
maka kita datang kepada Tuhan. Dia Tuhan bukan mengangkat beban kita saja, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan segala perkara yang menjadi kewajiban kita untuk bisa diselesaikan dengan baik. Saudaraku, di sepanjang pelayanannya, Rasul Paulus menghadapi banyak tantangan yang berat. Sekali waktu ia menasihati jemaat Korintus agar dengan sabar menanggung pencobaan. Sebab semua itu tidak akan melebihi kemampuan manusia. Ya, Tuhan sudah berjanji bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kemampuan manusia. Sementara itu kepada jemaat Filipi yang menjadi saksi bagaimana Paulus memberikan seluruh hidupnya bagi pekerjaan Allah, ia melontarkan kesaksian yang mencengangkan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kata lain, Paulus hendak menyatakan bahwa kemampuannya menanggung beban bukan karena kemampuannya. Karena dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada kita, maka kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saudaraku, kebenaran dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini telah melegakan kita, karena hanya oleh anugerah sajalah Allah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita dapat menanggung beban, untuk kita dapat menanggung tantangan, menghadapi persoalan hidup. Bahkan lebih dari itu, karena berfokus pada kekuatan yang bersumber dari Allah, maka kita seiring dengan pertumbuhan dan pengenalan kita kepadanya, maka kita akan mengalami kuasa yang diberikan Kristus. Seberat apapun beban itu bertambah. Ya saudaraku, di dalam Kristus selalu tersedia kekuatan untuk kita bisa melewati dan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca ini mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ternyata selain dosa, maka beban kehidupan itu bisa menjadi perintang dalam langkah kehidupan kita. Bahkan beban yang berat itu bisa menenggelamkan perahu kehidupan rumah tangga kita. Saudaraku, dari hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau yang biasa disebut KNKT, ada beberapa faktor yang menyebabkan kapal bisa tenggelam. Selain keadaan cuaca dan medan yang buruk, serta kondisi kapal itu sendiri, maka kelebihan muatan atau kelebihan beban merupakan salah satu penyebab yang paling banyak ditemukan yang menyebabkan kapal menjadi tenggelam. Muatan yang melebihi kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah kapal menyebabkan overdraft atau tidak leluasanya pengendalian kapal itu.
Kapal menjadi sulit dikendalikan karena bebannya berlebihan. Satu-satunya cara untuk terhindar dari bahaya tenggelam akibat kelebihan muatan adalah dengan mengurangi jumlah beban muatan itu sendiri. Saudaraku, ada banyak kasus terjadi ketika beban kehidupan sudah semakin berat dan orang tersebut sudah kehilangan akal, tidak berdaya, dan tidak tahu lagi akan apa yang harus diperbuatnya. Maka beberapa orang merasa kecewa, merasa putus asa, dan bahkan nekat mengambil jalan pintas. Ya saudaraku, perasaan kecewa yang terus kita simpan bisa membuat hidup kita tenggelam dalam kepahitan. Kesalahan fatal yang belum kita bereskan bisa terus menghantui kehidupan kita, dan kita terlalu memikirkan segala sesuatu pun bisa membuat sukacita kita menjadi tenggelam oleh pikiran yang sedang berbeban berat. Ingatlah saudaraku, kegagalan di masa lalu bukan berarti harga mati yang menentukan masa depan kita. Jika kita terus merasa terintimidasi akan beban masa lalu, maka hidup kita akan benar-benar tenggelam sampai ke dasar. Semua beban berat ini harus kita tanggalkan jika kita ingin melangkah maju, jika kita ingin meraih rencana besar yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Mari kita periksa hidup kita, carilah beban-beban yang tidak perlu yang sudah memberatkan hidup kita selama ini. Segeralah ambil langkah untuk membereskan apa yang bisa kita bereskan, dan buanglah keluar yang memang tidak bisa kita ubah. Dengan begitu, kita akan dapat bangkit menjadi orang-orang yang tidak tertenggelamkan. Saudaraku, di saat Anda berbeban berat dan merasa sudah tidak mampu lagi dalam menanggung beban itu, carilah Tuhan. Datanglah dan hampirilah Tuhan dengan segala pertobatan dan dengan segala kerendahan hatimu. Menangislah dalam doa. Katakan dengan jujur segala bebanmu dan segala perasaan yang menyesakkan dadamu. Tuhan mengasihimu. Tuhan itu peduli padamu. Dan Tuhan yang akan menolongmu dengan memberi kekuatan yang baru, agar Anda bisa segera menyelesaikan beban itu dengan baik. Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, setiap orang pasti memiliki beban atau masalah, dan akibat beban yang dimilikinya, maka orang akan menjadi letih dan menjadi lesu. Banyak orang yang membawa beban dan tidak bisa melepaskan bebannya, sehingga beban tersebut selalu dibawa kemana-mana. Mereka tidak tahu cara melepaskan beban tersebut. Tetapi ada juga orang yang tidak mau melepaskan bebannya karena sayangnya dengan beban tersebut. Ini konyol sekali, saudaraku. Beban yang ada pada seseorang pasti akan memberatkan dan menghambat orang itu untuk bisa beraktivitas secara normal. Apalagi beban yang selalu dibawa-bawa kemana saja dia pergi. Akibat beban yang ditanggungnya itu, maka orang tersebut akan menjadi letih,
menjadi lesu karena harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, yang lebih besar dibandingkan mereka yang dalam hidupnya, dalam melangkah, dalam berjalan, tidak membawa beban. Orang yang tidak membawa beban akan bergerak lebih bebas, akan bergerak lebih lincah, dan akan bergerak lebih leluasa lagi. Saudaraku, Tuhan Yesus membuka dirinya untuk menerima beban yang ada dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus mengajak setiap orang yang memiliki beban berat dan letih lesu untuk datang kepadanya. Karena Tuhan Yesus yang akan mengangkat beban tersebut dan memberi kelegaan kepada kita yang datang kepadanya. Sebagai penutup renungan hari ini, saya sampaikan kepada Anda semua. Ketika engkau sudah merasa tidak mampu lagi, maka tanggalkan bebanmu dengan cara datang pada Yesus dengan segala pertobatanmu. Menangis dan berdoalah dengan segenap penyesalanmu. Katakan dengan jujur segala masalah dan apa yang engkau rasakan sekarang ini. Saudaraku, apapun beban yang ada pada kita, seberat apapun beban yang ada pada kita, maka Tuhan Yesus sangat siap untuk menerima bebanmu. Bila kita mau menyerahkan beban tersebut kepadanya. Marilah kita serahkan semua beban kita kepada Yesus. Dan kita bisa beraktivitas kembali dengan bebas dan penuh kelegaan untuk menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan dan untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, biarlah mata kami tertuju kepadamu saja, supaya janji-janji-Mu yang memberi kekuatan dan harapan tetap kami pegang dengan iman yang teguh. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya fokus akan beratnya beban kehidupan yang selalu kami bawa-bawa dalam setiap langkah kami. Kami sadar dan mengerti akibat beban ini, maka jalan kami menjadi lambat dan menjadi tersendat. Bapa, seringkali kami merasa letih dan lesu karena memikirkan beratnya beban kehidupan ini. Kami mau datang menghampiri hadirat-Mu dengan segenap pertobatan kami, karena kami membutuhkan Engkau untuk menolong kami. Tuhan, kami mau serahkan semua beban dan masalah hidup kami, karena kami percaya dengan segenap iman kami, bahwa Tuhan sajalah yang akan memberi kelegaan dan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, dan memampukan kami untuk tetap bisa bersukacita ketika kami datang kepadamu. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar semangat kami bangkit kembali untuk bekerja dengan giat, menjalani hidup dengan sukacita dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang dalam pergumulan dalam hidupnya.
Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu, Roh Kudus senantiasa menuntun hidupmu dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, pada teman, dan pada sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.